Ada keutamaan yang lain Pak Lubis? Pahala besar, nah sahih. Kira-kira apa Pak Lubis? Ada yang tahu Ikhwan? Ada yang masih ingat? Mas Masya Allah. Dalilnya mana? Dari mana itu? Riwayat Bang Rukan. Nah, seakan-akan dia berjalan di taman surga sampai dia duduk. Kalau dia sudah duduk, dia dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa keutamaan Mas Erwin? Salat jenazah. Satu qirat. Kemudian ditambah dengan mengantarnya sampai ke kuburan. 2 qirat. Qirat itu seperti apa? Ahsan, gunung yang besar di sana. Barakallahu fikum ikhwan. Baik, insyaallah taala malam hari ini jemaah sekalian rahimallahu wa iyyakum ajmain, kita akan membaca juga hadis yang mulia, hadis yang agung. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Dan hadis ini dibukukan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga dengan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Hadis ini jemaah sekalian, jika kita pelajari, kemudian kita resapi, pahami, lalu kita amalkan, maka hadis ini jemaah sekalian akan mengantarkan kita kepada ketenangan hati kita, kepada ketentraman jiwa kita, dan membuat kita seakan-akan atau bukan seakan-akan pasti orang yang paling bahagia di dunia. Hadis ini jemaah sekali lagi, jika kita pelajari, kemudian kita pahami, lalu kita amalkan, itu akan membuat kita semakin ridho, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang kita pelajari malam hari ini jemaah sekalian membuat diri kita semakin tenang, semakin tentram, semakin bahagia, dan semakin hanyut di dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin baca hadisnya jemaah? Siapa yang punya kitabnya? Di HP-nya mungkin? Ada? Yalla Abu Zakar. Santa. Ayo. ولا تنظروا إلى من هو فوق وهو أجدر أن لا تزدروا. Ahsantum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada mereka yang berada di bawah kalian, artinya yang lebih rendah daripada kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Kenapa? Bahwa ajdar diambil dari kata akar pohon. Artinya apa? Lebih kuat, lebih kokoh, lebih menjaga. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum. Supaya kita tidak meremehkan, menganggap enteng nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi lihatlah jemaah, perhatikan. Hadis ini berbicara tentang sikap kita, atau bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Dan percayalah jemaah, ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, sebenarnya kita sedang menjalani dua kehidupan. Afwan, sedang
mencari dua kehidupan, dua dimensi. Yang pertama jemaah, kita hidup di dunia ini untuk mencari nafkah, untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua, kita sedang mencari bekal atau nafkah, kita ibaratkan seperti itu, yang terbaik, yang nantinya itu akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang sekalian sedang menjalani dua dimensi, dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah apa yang telah Allah janjikan untuk kalian dari kehidupan akhirat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Surga. Maka carilah surga itu dengan apa? Salat kalian. Carilah surga itu dengan puasa kalian, dengan ibadah kalian, dengan akhlak kalian, dan juga dengan amal saleh kalian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah apa yang telah Allah janjikan itu untuk kalian dari kehidupan akhirat. Kemudian apa kata Allah? "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan jangan kalian lupa bagian kalian dari kehidupan dunia. Allahu akbar. Naam jamaah. Kita katakan, tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah akhirat. Tujuan kita, jamaah sekalian, yang paling utama adalah mencari ridha Allah, mencari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini tujuan utama kita, jamaah sekalian. Tapi apa kata Allah di penggalan akhir ayat yang pertama kita baca tadi? "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kalian lupakan bagian kalian dari kehidupan dunia ini. Kita masih hidup di dunia, jemaah. Artinya kita masih butuh makan, kita masih butuh minum, kita masih butuh sandang, pakaian, kita masih butuh pangan, kita masih butuh tempat untuk kita teduh, kita masih butuh nafkah untuk kita dan untuk keluarga. Maka carilah, kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua. Dari mana kita dapatkan itu semua, jemaah sekalian, kalau tidak dari kehidupan dunia? Iya enggak? Maka ini bukan aib, jemaah, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha untuk mencari uang, rezeki, nafkah, bukanlah suatu masalah, bukanlah itu aib bagi diri kita, jemaah. Tapi yang menjadi aib atau masalah besar bagi diri kita ketika kita apa? Mencari dunia, kemudian kita menyingkirkan akhirat kita. Mencari dunia, kemudian kita menyingkirkan akhirat kita. Mencari dunia, kemudian kita menomorduakan akhirat kita. Itu yang menjadi aib. Itulah yang tercela. Itulah yang dihinakan. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua kehidupan ini, jemaah sekalian, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan subhanallah, jemaah, perhatikan, min kamal syariatihi subhanahu wa ta'ala, di antara bukti kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anjuran, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana sikap ketika kita berbicara tentang dunia, bagaimana sikap kita berbicara tentang ketika kita berbicara tentang akhirat. Ketika kita melihat dunia, sudut pandang yang kita gunakan, jamaah sekalian, berbeda dengan sudut pandang ketika kita berbicara tentang akhirat. Kalau dunia, Rasulullah katakan tadi apa? Ila man huwa asfala minkum, tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada mereka yang lebih rendah, di bawah orang-orang yang ada di atas. Lihat. Jadi ini standar yang kita gunakan untuk kita menjalani kehidupan dunia kita, jemaah. Tapi kalau kita berbicara tentang akhirat, diperintahkan untuk apa? Fastabiqul khairat, hal yatanafasil mutanafisun. Kita melihat orang-orang yang ada di atas. Nah, perhatikan, jemaah. Rasulullah katakan di dalam hadis yang mulia ini, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jadi kalau kita perhatikan hadis sekalian, kita akan menemukan, kita akan menemukan jawaban terkait dengan ketenangan tadi.
hati dan jiwa. Nah, kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup tentram, lihat orang-orang yang ada di bawah kita, jemaah. Tapi kalau kita lihat si fulan, masya Allah, sekarang dia beli rumah. Kemarin baru saja dia beli mobil. Sekarang dia nikah lagi. Kemarin baru saja dia jomblo. Si kita sudah dulu menikah, tiba-tiba baru nikah tambah lagi. Tapi itu akhirat atau dunia? Kau pertanyaan ini. Oh, khilaf. Kita semua ada yang bilang dunia, ada yang bilang akhirat. Akhirat itu syariat Allah. Kita lihat kepada mereka, jemaah. Jangan lihat kepada yang jomblo. Bismillah. Tergantung niat. Tapi asalnya itu ibadah atau tidak? Ibadah. Asantum. Barakallahu fikum. Jadi ikhwan, poin di sini ini kita sampaikan. Kita berbicara tentang dunia, jemaah. Di bawah kita, jemaah. Lihatin pada yang di bawah kita. Nah, maka hidup kita akan tenang. Kalau kita sekarang ini, jemaah sekalian, maaf, kehidupan yang menderita, sengsara, masih ada orang yang menderita lebih dari kita. Masih ada orang yang lebih sengsara daripada kita. Hidup kita sekalian punya rumah yang kecil, selonjoran saja tidak cukup, jemaah sekalian. Lihat mereka yang tidak punya rumah, jemaah. Kendaraan yang Allah yang tahun 90-an, mereka yang tidak punya kendaraan. Nah, kita sedih, kita takut, kita terzalimi. Lihat mereka, masih banyak di antara mereka, jemaah sekalian, yang bersedih, lebih takut, lebih terzalimi daripada kita. Jadi kalau kita melihat hadis ini, jemaah sekalian, meresapi hadis ini, maka hidup kita akan tenang, jemaah. Hidup kita akan tenang. Dan hadis ini, jemaah sekalian, membuat kita semakin ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ridha. Mengantarkan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ridha. Allah berikan kepada kita, jemaah sekalian, kemudian kita tidak melihat apa yang diberikan kepada orang lain, maka itu akan membuat kita semakin ridha. Ya Allah, aku ridha terhadap pemberianmu. Ya Allah, aku ridha terhadap pembagianmu. Dan aku ridha juga, ya Allah, terhadap apa yang Engkau belum berikan kepadaku. Karena aku yakin, karena aku tahu Engkau Al-Alim, Engkau Al-Hakim, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha memiliki hikmah. Ketika Engkau belum memberikan sesuatu yang aku inginkan, aku tahu, ya Allah, Engkau tahu. Bisa jadi apa yang aku inginkan itu tidak baik bagi diriku. Bisa jadi keburukan yang menurutku itu buruk, ketika Engkau timpakan kepadaku, bisa jadi itu membawa beribu kebaikan untuk diriku. Jadi hidup kita ini, jemaah sekalian, semakin apa? Semakin tenang. Semakin tenang. Jadi hadis ini, jemaah sekalian, rahimanallah wa iyyakum ajma'in, memberikan pelajaran kepada kita semua. Pelajaran. Ketika kita inginkan ketenangan, ketentraman, jemaah sekalian, jangan kita melihat kepada orang-orang yang ada di atas kita. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita, jemaah sekalian, rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini akan membuat kita lebih qanaah, lebih bisa menerima, berlapang dada atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih bisa menerima, berlapang dada terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki misalkan, kita percaya dan kita yakin rezeki kita itu sudah ditakar dan tidak mungkin tertukar. Rezeki kita tidak mungkin dipatok ayam, apalagi diambil tetangga. Jadi kita lebih bisa menghayati setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, jemaah. Setiap hembusan nafas, setiap tetesan air yang kita minum, setiap butiran-butiran beras yang kita makan,
Kita lebih bisa menghayati, meresapi nikmat-nikmat tersebut. Tidakkah kita masih ingat jemaah sekalian ketika dulu kita dihantui oleh virus apa dulu? Corona. Nah, COVID-19. Saat itu jemaah sekalian orang-orang berlomba-lomba mencari apa? Oksigen. Mereka membutuhkan oksigen, apalagi yang mereka terpapar oleh virus ini. Ya, mereka membutuhkan oksigen supaya apa? Membantu mereka untuk bernafas. Tapi terkadang tidak didapati karena apa? Harganya melambung tinggi, stoknya mulai menipis. Saat itu baru kita sadar, baru kita teringat jemaah sekalian dengan nikmat yang kita rasakan sekarang ini. Belum lagi kita berbicara tentang makanan yang kita makan, belum lagi kita berbicara tentang minuman, belum lagi kita berbicara tentang nikmat yang lainnya jemaah sekalian. Maka kita katakan jemaah sekalian, hadis ini membawa kita, mengantarkan kita untuk lebih meresapi lagi setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan apa jemaah sekalian? Tidak ada waktu lagi kita untuk melihat, melirik, apalagi iri terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara kita. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita saja jemaah sekalian. Ya, tidak bisa kita hidup nikmat tersebut. Wa ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita betul-betul menikmati, merasakan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita jemaah, maka wallahi jemaah sekalian tidak ada waktu bagi kita untuk melihat, melirik nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Buat apa kita iri jemaah? Padahal nikmat itu juga diberikan kepada kita. Buat apa kita iri jemaah sekalian? Padahal bisa jadi nikmat yang diberikan kepada kita itu jauh lebih baik daripada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ya enggak? Kita semua ini pasti diberikan jemaah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi apakah nikmat yang diberikan itu harus sama? Tidak. Ada yang diberikan apa? Ilmu, ada yang diberikan harta, ada yang diberikan jabatan, ada juga yang diberikan takwa. Tapi tugas kita harus sama. Apa itu tugas kita? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan setiap nikmat. Tentu jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, jadi sekali lagi ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in. Ini membuat kita semakin yakin, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang tidak ridho, bagi mereka yang tidak qanaah, maka paling tidak jemaah sekalian, ada 3 hal yang selalu membayang-bayangi, yang selalu menghinggapi dirinya. Yang pertama jemaah sekalian, ketika kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, akhirnya ini membuat kita capek. Allah aja. Allah. Kenapa? Akhirnya kita cari, kejar terus. Yang ada, ini badan kita ini hancur jemaah Allah. Nah, kemudian yang kedua jemaah sekalian, kalau kita hanya mengejar dunia, jiwa kita yang lelah. Kemudian timbul pertanyaan, kapan liburnya ini, kapan istirahatnya ini? Ya enggak? Makanya orang-orang sekarang ini subhanallah jemaah sekalian, apa yang dicari di kalender itu? Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan? La, apa? Tanggal merahnya, sahih. Nah, ini fenomenanya jemaah sekalian. Buat apa mereka jemaah? Buat mereka atur, ketika tanggal sekian kita pergi rekreasi ke sana, healing ke sana, wisata ke sana. Akhirnya tempat-tempat wisata itu padat. Kenapa? Karena banyak yang mengunjungi orang-orang yang ingin menghilangkan kepenatan ini. Mereka penat. Kenapa bisa mereka penat jemaah? Karena apa? Mereka itu hanya mengejar dunia. Kalau mengejar akhirat jemaah sekalian, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Bilal? Arihna ya Bilal, bis salat. Istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Kalau betul-betul kita mengejar akhirat jemaah sekalian, maka kita tidak manusiawi kita pergi ke sana, tidak sampai kita ini ngantuk jatuh ini seterusnya jemaah sekalian. Karena apa? Kita dapati di sholat kita baca Quran kita, ngaji kita itu adalah istirahat bagi kita, rohahnya kita, istirahat kita dari hiruk pikuk dunia ini, ambisi dunia.
ya, keburukan dunia dan lain sebagainya. Tapi tidak, jamaah, kita semua ini mengejar. Makanya kita apa? Lelah badan, lelah jiwa kita, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang ketiga ini lebih parah lagi, jemaah. Kita terbayang-bayangi dengan kecemasan, jemaah, kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Karena yang kita tuju adalah dunia. Takut dia, jemaah sekalian, tidak bisa bayar cicilan. Karena dia hidup, jemaah sekalian, bukan untuk memenuhi kebutuhan, lah, untuk mengejar gaya hidupnya. Dia mencari uang untuk mengejar gaya hidupnya, bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan. Akhirnya banyak cicilan, banyak utang, sehingga muncullah kecemasan, muncullah kekhawatiran, takut kalau tidak bisa membayar hutang, takut kalau cicilan itu tidak bisa ditutupi. Seperti itu, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Itulah akibat Abu Qayyim ketika kita selalu tujuan hidup, orientasi hidup kita adalah dunia. Allah berikan lelah badan, jiwa, dan juga Allah akan berikan kecemasan, kesedihan, kegundahan, kekhawatiran pada diri kita. Allah Ta'ala. Mungkin kita dulu saja.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi perlu kita perhatikan masalah ini jemaah sekalian. Terlebih lagi mereka yang hanya fokus untuk mencari dunia. Kita tahu kita hidup di dunia ini tidak lama jemaah. Kata Rasulullah 50 sampai 70. Kalaupun kita sampai 60. Nah, dan sedikit di antara mereka kata Rasulullah yang melampaui 70 tahun. Tidak lama, cuma sebentar. Tidak lama jemaah sekalian, cuma sementara. Dan dunia ini hanya fata morgana saja jemaah sekalian. Dari antara faedah yang kita juga sudah sampaikan tadi, hadis ini juga jemaah sekalian membuat kita semakin ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Percayalah jemaah, seberapapun fakirnya kita hari ini jemaah sekalian, masih banyak orang-orang yang lebih fakir daripada kita. Seberapapun sengsaranya hidup kita hari ini jemaah sekalian, masih banyak yang lebih sengsara daripada kita jemaah. Menderitanya hidup kita hari ini masih banyak. Masih banyak jemaah sekalian rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Jadi hadis ini jemaah sekalian akan mengajak kita supaya kita lebih menyadari, menyelami betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah itu Maha sayang sama kita jemaah. Allah cinta sama kita. Allah menginginkan kebaikan untuk kita jemaah sekalian rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Tapi kebaikan, ya kalau kita katakan kebaikan itu ya sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan apa? Keinginan kita, hajat kita. Tapi Allah katakan di dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci, yang kalian tidak suka itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi yang cintai itu buruk bagi kalian. Dan Allah Maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita pahami betul-betul sama sekalian, supaya kita lebih apa? Menjalani kehidupan ini lebih ridho lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin besar iman kita kepada Allah. Apa arti iman itu? Percaya. Kita percaya semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara rukun iman itu adalah beriman kepada takdir? Ya. Takdir, ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk, tapi ketentuan itu di mata Allah semuanya baik. Ya, pembagian takdir baik atau buruk itu di mata kita sebagai manusia. Tapi hakikatnya takdir itu semuanya baik. Semakin besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kebaikan itu terjadi jemaah sekalian kecuali itu yang ditakdirkan oleh Allah. Begitu juga keburukan tidaklah terjadi kecuali apa? Allah yang menimpakan untuk kita jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi itu semua tidak akan pernah meleset jemaah, selalu tepat. Orang tepat, waktunya juga tepat. Tapi kalau kita ridho, akan indah pada masanya nanti jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan juga ini akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, setiap nikmat yang kita dapatkan itu punya hak. Haknya apa? Kita syukuri. Dan ingat jemaah sekalian, ketika kita ingin nikmat itu terus langgeng bersama kita, caranya adalah apa? Kita mensyukurinya. Semakin pandai kita bersyukur jemaah sekalian, maka kenikmatan itu semakin kuat ikannya. Semakin pandai kita bersyukur jemaah sekalian, maka insya Allah taala kenikmatan itu semakin dijaga oleh Allah
Semakin pandai kita bersyukur jemaah sekalian, insya Allah Ta'ala kenikmatan itu semakin langgeng bersama kita jemaah. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak pernah bersyukur, bahkan jemaah kita melirik, melihat, bahkan iri, hati, dengki, hasad kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada saudara kita misalkan atau orang lain, maka wallahi jemaah sekalian, nikmat itu mudah saja diambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling tidak jemaah sekalian, nikmat itu tetap, tapi dia tidak berkah. Dan ini kita harus perhatikan jemaah yang rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan ini juga melatih kita untuk lebih bersabar. Bersabar. Terkadang kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, inginkan. Ya. Kalau kita betul-betul memahami hadis ini jemaah sekalian, kita lebih bersabar. Ya enggak? Kita menginginkan sesuatu tapi di luar dari prediksi kita bersabar jemaah. Nah, kita diiming-imingkan jadi kepala sekolah, ternyata Allahu Akbar. Hanya janji palsu saja, bersabar jemaah. Ya enggak? Nah, di hidup ini ada realita, ada idealita. Nah, kita punya mimpi, kita punya idealita. Tapi terkadang jemaah sekalian, mimpi kita itu tidak sesuai yang kita harapkan. Terjadinya seperti itu, maka apa? Kita bersabar jemaah. Seperti itu. Jadi inilah yang diinginkan oleh hadis ini jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketika kita berbicara tentang dunia, kita punya sepeda, jangan antum lihat orang-orang yang punya motor. Lihat mereka yang masih jalan kaki. Nah, ketika ya Allah, antum masih diberikan makan walaupun sekali dalam sehari, ya sekalian, alhamdulillah. Jangan antum lihat mereka yang makan pizza, makan roti chicken, roti apa, roti itu. Lihat mereka yang tidak bisa makan jemaah sekalian, yang mungut-mungut di, mohon maaf, tong sampah. Jadi lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita jemaah, supaya kita tadi apa? Lebih bersyukur, supaya kita apa? Lebih bersabar, supaya kita apa? Lebih bisa dan itu mengantarkan apa? Kepada kehidupan yang tenang kita. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Iya enggak jemaah? Iya enggak? Terkadang orang masya Allah kita lihat dia punya segala-galanya, dia punya harta, dia punya jabatan, istighfar, tapi dia masih merasa apa? Merasa kurang. Sehingga dia kejar terus dunia. Akhirnya dia tidak bisa istirahat. Dia tidak bisa kumpul dengan istrinya dan anak-anaknya. Kita alhamdulillah masih bisa istirahat, masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Iyalah jamaah. Kalau kita kejar terus dunia itu jamaah sekalian, tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah puas kita dan tidak akan pernah berhenti. Maka yang disebutkan di dalam riwayat itu apa? Manusia tabiatnya itu jamaah rakus, tamak. Tapi yang bisa menghentikannya itu apa? Tamak. Yang bisa memutuskan ambisinya. Harapan besarnya jamaah sekalian cuma apa? Kematian. Perhatikan masalah ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentunya ini nasihat untuk kita semua, bukan kepada antum saja, anak juga. Nah. Moga-moga hidup kita ini jamaah sekalian diberikan kemudahan oleh Allah. Hidup yang pas-pasan itu luar biasa nikmatnya jamaah. Tahu hidup yang pas-pasan? Kalau kita butuh rumah, ada. Kalau kita butuh motor, ada. Ya pas, ya kan itu jamaah. Kalau kita mau umrah, bolehlah. Pas. Nah, nikmat enggak seperti itu jamaah? Allah karuniakan kita hidup yang seperti itu jamaah sekalian, pas-pasan. Nah, Allah berikan kita keistiqomahan jamaah sekalian untuk terus mencari bekal akhirat kita. Dan kita tidak niadakan nafikan kehidupan dunia kita. Kita cari jamaah sekalian, tapi jangan sampai itu melalaikan, bahkan apa? Menjauhkan kita dari akhirat. Mudah-mudahan nasihat yang mungkin singkat ini jamaah sekalian bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jamaah sekalian ketika ada kesalahan, khilafan, itu semua datangnya dari ana dan juga syaitan. Dan kebenaran itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga apa yang kita dengar jemaah sekalian di malam hari ini bisa pahami baik-baik dan juga kita bisa amal